Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jazira Madani dengan NIM 2011061821. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas 4 SDN 16 Ujung Said. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan bagian bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Nah, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif menumbuhkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keahlian yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di dalam suatu proses pembelajaran, seorang guru pasti menggunakan media pembelajaran. Nah, dengan pemakaian media dalam kegiatan belajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan selama berlangsungnya kegiatan belajar, dan bahkan membawa cukup pengaruh psikologis terhadap siswa. Nah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa di SDN 16 Ujung Said mempunyai masalah dalam kurangnya motivasi belajar siswa sehingga hasil belajar menjadi rendah. Rata-rata siswa malas mengikuti aktivitas pembelajaran. Hal ini disebabkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru lebih dominan menggunakan metode ceramah sehingga siswa lebih banyak diam. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas 4 SDN 16 Ujung Said. Selanjutnya bagian B, rumusan masalah. Nah, di dalam rumusan masalah ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pelaksanaan penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran di kelas 4 SDN 16 Ujung Said. Yang kedua, apakah ada peningkatan motivasi belajar siswa melalui penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran kelas 4 di SDN 16 Ujung Said. Dan yang ketiga, bagaimanakah respon siswa kelas 4 SDN 16 Ujung Said pada penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Selanjutnya bagian C, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan pelaksanaan penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran di kelas 4 SDN 16 Ujung Said. Yang kedua, mendeskripsikan peningkatan motivasi belajar siswa melalui penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran di kelas 4 SDN 16 Ujung Said. Dan yang ketiga, mendeskripsikan respon siswa kelas 4 SDN 16 Ujung Said pada penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran. Nah, yang keempat ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian di sini ada 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada pembaca tentang pentingnya penggunaan media pembelajaran berupa media audiovisual dalam suatu proses pembelajaran sebagai alat bantu yang tepat dan menarik untuk siswa-siswi sekolah dasar. Nah, kemudian manfaat praktis ada manfaat bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, bagi lembaga STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, dan bagi peneliti. Yang terakhir bagian D, definisi operasional. Nah, media audiovisual sendiri merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang digunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam mengeluarkan pengetahuan, sikap, dan ide. Nah, kemudian motivasi belajar. Motivasi belajar dapat diartikan sebagai segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Nah, lanjut kedua adalah landasan teori. Nah, yang bagian A ada kajian teori. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu media audiovisual. Nah, media audiovisual adalah
media yang mempunyai unsur gambar dan unsur suara. Nah, jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif, mendengar, dan visual, melihat. Nah, pengertian lain media audiovisual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Paduan antara gambar dan suara membentuk karakter sama dengan objek aslinya. Alat-alat yang termasuk dalam kategori media audiovisual ada televisi, video, sound, dan film. Yang selanjutnya ada jenis media audiovisual. Menurut Saiful Bahri Jemarah dan Aswan Zaid, media audiovisual dibagi menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Nah, media audiovisual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar seperti bingkai suara atau sound slide. Nah, sedangkan audiovisual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar bergerak seperti film ataupun video. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Nah, menurut Sanjaya, kelebihan menggunakan media audiovisual yaitu dapat memberikan pengalaman belajar yang tidak mungkin dipelajari secara langsung, kemudian memungkinkan belajar lebih bervariatif sehingga dapat menambahkan motivasi dalam belajar. Yang ketiga, dapat berfungsi sebagai sumber belajar secara mandiri tanpa sepenuhnya tergantung pada kehadiran guru. Nah, selanjutnya kekurangan media audiovisual antara lain yang pertama, media audiovisual yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Yang kedua, penyajian materi melalui media audiovisual dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar. Dan yang ketiga, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Selanjutnya, tujuan media audiovisual. Nah, menurut Anderson, mengemukakan tentang beberapa tujuan dari pembelajaran menggunakan media audiovisual antara lain ada untuk tujuan kognitif, tujuan afektif, dan juga untuk psikomotorik. Nah, secara umum tujuan dari penggunaan media audiovisual yaitu untuk mengembangkan kemampuan kognitif dan dengan memberikan rangsangan berupa gambar, bergerak, dan suara, serta menyampaikan pesan untuk mempengaruhi sikap dan emosi. Selanjutnya, manfaat media audiovisual. Nah, manfaat media audiovisual bagi proses pembelajaran berguna untuk yang pertama, menarik perhatian peserta didik dalam menyampaikan materi ajar. Yang kedua, menumbuhkan motivasi belajar. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman belajar dengan menyimpulkan pembelajaran dari sebuah video yang disajikan. Selanjutnya, motivasi belajar. Nah, menurut Winkel sendiri, motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberikan arah pada kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Nah, selanjutnya fungsi motivasi belajar yaitu pertama, mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Yang kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak ingin dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Selanjutnya, prinsip-prinsip motivasi belajar, yaitu yang pertama ada motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Kemudian motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Selanjutnya, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Dan yang terakhir, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Selanjutnya, upaya menumbuhkan motivasi belajar. Dan menurut Satiman, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar pada siswa. Yang pertama, memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatannya belajar. Yang kedua ada hadiah, yang ketiga saingan atau kompetensi, yang keempat ego involvement, yang kelima memberi ulangan, selanjutnya mengetahui hasil, kemudian ujian, hasrat untuk belajar, minat, dan yang terakhir tujuan yang diakui. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu dan dorongan kognitif, harga diri, dan juga kebutuhan berafiliasi. Nah, jenis-jenis motivasi belajar sendiri terdapat dua jenis, ada motivasi intrinsik
Nah, motivasi intrinsik ini merupakan dorongan, keinginan, dan kemauan siswa untuk belajar yang berasal dari dalam diri siswa. Kemudian motivasi ekstrinsik merupakan dorongan, kemauan, dan keinginan siswa untuk belajar yang berasal dari pihak luar. Nah, indikator motivasi belajar menurut Hamzah mengemukakan bahwa indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Yang keempat, adanya penghargaan dalam pembelajaran. Yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Dan yang terakhir, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Nah, selanjutnya bagian B, kajian hasil-hasil penelitian yang relevan. Nah, di sini yang pertama ada dari Fitriani Widyoko dan Yan Saputra tahun 2021 dalam jurnal yang berjudul Penerapan Media Audiovisual pada tema 1, kelas 4 sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar dan keaktifan belajar siswa di sekolah dasar. Yang kedua ada dari Aziza dan Fatimah tahun 2022 dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Media Audiovisual terhadap Motivasi Belajar IPA Siswa Kelas 5 SDN Kapopo. Yang ketiga dari Sarwah, Fauziin, dan Hidayat 2019 dalam jurnal yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Menggunakan Media Audiovisual pada Pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang keempat ada dari Fauzia, Hamdani, Maskur, dan Margana 2019 dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Audiovisual terhadap Peningkatan Motivasi dan Kompetensi Dasar Matematika kelas 5 di SDN Negeri 1 Cimaragas. Dan yang kelima ada dari jurnal Agraini, Mohidin, dan Nurlina tahun 2020 dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Audiovisual terhadap Motivasi dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 SD Negeri Bontoramba. Nah, selanjutnya ada bagian C, kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir di sini ada kondisi awal, kemudian tindakan, selanjutnya tindakan dan hasil. Nah, kondisi awal di sini berdasarkan observasi di SD 16 Ujung Said mempunyai masalah dalam kurangnya motivasi belajar siswa sehingga hasil belajar menjadi rendah. Nah, dari kondisi awal ini dilakukan tindakan, yaitu di dalam proses pembelajaran guru menggunakan media pembelajaran audiovisual. Kemudian bagian tindakan dan hasil, motivasi belajar siswa meningkat dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual. Selanjutnya bagiannya rumusan hipotesis. Nah, berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, dapat dirumuskan hipotesis yaitu pada penggunaan media pembelajaran audiovisual dapat meningkatkan motivasi siswa kelas 4 di SDN Negeri 16 Ujung Said, Kecamatan Jokong, Kabupaten Kapuas Hulu, tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Nah, pertama saya akan menjelaskan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Nah, menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data, dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Nah, bagian D, metode dan bentuk penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Kemudian bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, penelitian tindakan kelas adalah proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi dari dalam upaya yang memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari pelakuan tersebut. Nah, model penelitian tindakan kelas
Yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Cook-Lewin. Penelitian tindakan kelas model Cook-Lewin memiliki 4 tahapan dalam satu siklus, yaitu terdiri dari perencanaan, planning, kemudian pelaksanaan tindakan, acting, pengamatan, observing, dan refleksi, reflecting. Nah, penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dengan tiap siklusnya terdiri 2 kali pertemuan. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 16 Ujung Said yang terletak di Desa Ujung Said, Kecamatan Jombok, Kabupaten Kapuas Hulu. Dan waktu penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2022-2023 sampai dengan selesai penelitian di Sekolah Dasar Negeri 16 Ujung Said. Selanjutnya, populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, penulis mengambil populasi siswa di SDN 16 Ujung Said, Kecamatan Jombong, Kabupaten Kapuas Hulu yang siswanya dari kelas 4 berjumlah 25 siswa. Nah, selanjutnya sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan stratified random sample, yaitu pengambilan sampel secara terarah pada siswa di SDN 16 Ujung Said. Peneliti menganggap bahwa teknik ini sangat tepat karena peneliti hanya mengambil sampel dari kelas 4 SD saja. Selanjutnya, data dan sumber data. Dalam penelitian ini, data dan sumber penelitian dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, sumber data primer adalah data yang berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan siswa, observasi, dan tes. Penelitian memperoleh data secara langsung dan menjadi sumber data primer ini adalah seluruh siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 16 Ujung Said yang berjumlah 24 orang siswa yang terdiri dari 14 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. Nah, sumber data sekunder yaitu sumber data di luar kata-kata dan tindakan, yakni sumber data tertulis antara lain profil SDN 16 Ujung Said, data guru dan pegawai, data siswa aktif, data sarana SDN 16 Ujung Said, kemudian kajian teori atau konsep yang berkaitan dengan media pembelajaran, media audiovisual, dan motivasi belajar berupa buku jurnal, opini, website, dan karya tulis lainnya. Selanjutnya, teknik dan alat pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data di sini dibagi dua, yaitu teknik observasi dan teknik angket. Nah, metode observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Kemudian angket atau kuesioner. Teknik angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan terkait penelitian yang diberikan kepada responden. Selanjutnya, alat pengumpulan data dalam berobservasi, soal tes, dan juga angket atau kuesioner. Nah, selanjutnya, keabsahan data. Nah, uji keabsahan data ini dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti menggunakan triangulasi, yaitu dengan sumber dan teknik. Yang pertama ada triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh dari beberapa sumber. Kemudian yang kedua ada triangulasi teknik. Triangulasi teknik merupakan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan melakukan teknik yang berbeda. Selanjutnya, teknik analisis data. Nah, dalam melakukan analisis data hasil dari penelitian memiliki beberapa tahap seperti pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Baik, mungkin sekian presentasi dari